Saudara, penegakan hukum di tanah air kerap jadi sorotan. Hukum pun kerap dianggap tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Lantas seperti apa harapan warga untuk penegakan hukum ke depan? Berikut di komen yuk. Ferdy Sambo tuh yang nggak kelar-kelar kasus sampai sekarang itu. Penegak hukum juga lambat dalam memproses. Yang nyuri kecil-kecilan hukumannya lebih panjang dibanding yang nyuri banyak uang negara. Untuk korupsi saya setujulah supaya ada hukuman mati, hukuman seberat-beratnya. Hai saudara, kembali lagi di segmen Komen Yuk. Di segmen kali ini kita akan membahas mengenai penegakan hukum yang terdapat di tanah air. Kita akan melihat bagaimana pendapat dari sebagian masyarakat terkait proses hukum yang bergulir di Indonesia. Seperti yang kita ketahui dari sidang Ferdy Sambo, dugaan korupsi yang menimpa Lukas NMB hingga kasus KDRT hingga Undang-Undang KUHP. Kali ini kita akan melihat bagaimana pendapat dan aspirasi dari masyarakat kali ini di Komen Yuk. Ferdy Sambo tuh yang nggak kelar-kelar kasus sampai sekarang itu. Keadilan ini masih bang pilih sih kalau buat saya mah ya. Hukum buat ke bawah itu lebih tajam lah dibanding ke atas. Yang nyuri kecil-kecilan hukumannya lebih panjang dibanding yang nyuri banyak uang negara. Penegak hukum juga lambat dalam memproses dan proses-proses hukum yang cukup panjang sehingga masyarakat pun agak ragu kalau terjadi misalnya pelanggaran hukum atau apapun yang bersifat yang merugikan masyarakat untuk melapor. Khusus FS ya, kalau menurut saya harus hukum yang terberat. Karena beliau adalah aparat yang harusnya melindungi dan mengawasi masyarakat, memberikan tauladan, tetapi tidak beliau lakukan. Dan itu bukan presiden buruk. Hukum itu hanya tidak tebang pilih ya. Jadi kalau memang bersalah tetap dilakukan dengan pasal-pasal yang sesuai gitu. Tapi kalau yang ada saat ini kayaknya masih dicari-cari pasal yang mana bisa meringankan. Kalau yang ada pendekatan, tapi kalau yang nggak ada, ya kayaknya cari pasal-pasal yang memberatkan. Itu kesan kita sama masyarakat awam, kayaknya masih demikian. Gitu. Semua orang pasti akan mengalami permasalahan hukum. Nah, mau dia presiden maupun rakyat itu pasti akan mengalami. Nah, harapan kita ke depannya pemimpin ini bisa menciptakan sistem hukum yang berkeadilan. Artinya tidak tumpul ke bawah ataupun tidak tumpul ke atas. Artinya semua hak warga negara itu sama di mata hukum. Untuk wakil rakyat maupun untuk presiden nanti ke depannya membawa penegakan hukum yang lebih baik lagi untuk saat ini. Untuk korupsi saya setujulah supaya ada hukuman mati, hukuman seberat-beratnya. Di luar negeri saja bisa dihukum mati. Masa di sini cuma dipenjara beberapa tahun habis itu bebas. Untuk kekerasan seksual sendiri tidak cukup hanya dengan menghukum pelakunya, tapi juga berikan perlindungan ke korban supaya trauma korban itu bisa hilang. Ya, harapan saya sih buat kedepannya Indonesia lebih baik lagi dan lebih adil lagi untuk kedepannya. Saya sebagai pendidik tua mengharapkan para wakil-wakil kita yang akan terpilih nanti janganlah hanya pintar berbicara, jangan menjadi tokoh pembenaran, mau benar sendiri. Hendaknya jadilah tokoh kebenaran. Kebenaran itu adalah melaksanakan aturan itu dengan baik. Penegakan hukum di Indonesia ke depannya bisa lebih efisien lagi, lebih cepat lagi, lebih berkeadilan sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Wah, ternyata beragam ya pendapat dari sejumlah masyarakat terkait penegakan hukum yang ada di Indonesia. Terutama terkait penyelesaian masalah oleh pemerintah yang dinilai masih terlalu tumpul ke atas dan juga tajam ke bawah. Tentunya ini menjadi catatan nih bagi calon wakil rakyat nanti saat pemilu 2024 kelak agar memberikan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Cira Caniago dan juru kamera Ahmad Imam pamit undur diri dan nantikan Komen Yuk di tempat Anda dan suarakan pendapat Anda. Sampai jumpa dan salam SCTV.